Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Komaria. Saya dari kelompok 2 dari mata kuliah Studi Hadis dan Ulumul Hadis. Nah, kelompok 2 di sini akan menjelaskan tentang klasifikasi hadis ditinjau dari beberapa aspek. Di antaranya, yang pertama ditinjau dari sifat, sanad dan juga cara periwayatannya. Yang kedua ditinjau dari kekuatannya sebagai hujjah, yang ketiga ditinjau dari kebersambungan sanad, dan yang keempat ditinjau dari gurunya sanad. Nah, sebelum lanjut kepada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya, yaitu yang pertama saya sendiri, Endang Komaria, selanjutnya Ihda Husnur Rohmah, Anita Wahyuningsih, Dadang Sumito, Imam Mahfudi, dan yang terakhir Saudara Solihin. Nah, untuk materi yang pertama tentang hadis ditinjau dari sifat sanad dan cara periwayatannya, yaitu terdapat 5 hadis. Dan yang pertama yaitu hadis mu'an'an, yang kedua hadis mu'annan, yang ketiga hadis musalsal, yang keempat hadis ali, dan yang terakhir hadis nazil. Nah, hadis mu'an'an. Apa sih hadis mu'an'an itu? Hadis mu'an'an dari segi bahasa yaitu dari isim maf'ul, dari kata ana yu'an inu, mu'an'an, yang artinya dari, seperti itu. Nah, dari segi istilah, hadis mu'an'an adalah hadis yang dalam rantai sanadnya terdapat redaksi an, yaitu yang berarti dari, seperti itu. Nah, contohnya an fulanin, an di sini artinya dari, fulanin di sini artinya perawi, seperti itu. Nah, dalam hadis mu'an'an ini diwajibkan atau diharuskan perawi hadis menyebutkan nama perawi-perawi sebelumnya, seperti itu. Nah, ada beberapa pendapat tentang hadis mu'an'an ini. Yang pertama, hadis yang dalam sanadnya menggunakan redaksi an, yang berarti dari, termasuk dalam hadis yang sanadnya muttasil. Nah, maksudnya gimana? Muttasil itu yaitu sanad yang bersambung, seperti itu, bukan sanad yang terputus. Jadi antara perawi-perawi sebelumnya itu bersambung, seperti itu. Nah, akan tetapi hadis mu'an'an di sini bisa dikatakan muttasil apabila telah memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama ditentukan oleh Imam Bukhari, yaitu syarat-syaratnya harus yang pertama perawi-perawinya mempunyai hubungan guru dan murid, seperti itu, dan bisa diartikan pernah bertemu, seperti itu. Dan yang kedua, perawi dari hadis mu'an'an di sini tidak boleh dari golongan mudallis. Nah, sekarang mudallis itu apa sih? Nah, mudallis itu yaitu orang yang melakukan tadlis, seperti itu. Nah, tadlis itu yaitu kegiatan menutupi atau menyembunyikan adanya aib atau cacat dalam sebuah hadis, seperti itu. Nah, sedangkan syarat yang ditentukan oleh Imam Muslim sama. Yang pertama, syaratnya perawi dari hadis mu'an'an ini tidak boleh seorang mudallis. Dan yang kedua, perawi dari hadis-hadis ini pernah hidup semasa, seperti itu. Jadi tidak diwajibkan untuk mempunyai hubungan guru dan murid, seperti itu. Nah, selanjutnya pendapat yang kedua tentang hadis mu'an'an ini yaitu hadis mu'an'an termasuk dalam kategori hadis mursal. Nah, ya, hadis mursal itu apa? Hadis mursal itu hadis yang cacat. Oleh karena itu, hadis mu'an'an dalam pendapat yang kedua tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah hadis mu'an'an ada hadis mu'annan. Nah, apa sih hadis mu'annan itu? Hadis mu'annan dari segi bahasa berasal dari kata annana yu'anninu. Mu'annan yaitu hadis yang menggunakan kata anna, yaitu hamzah dan nun bertasydid, yang artinya sesungguhnya atau bahwasanya, seperti itu. Dan setelah itu ada beberapa pendapat tentang hadis mu'annan ini. Yang pertama, bahwa hadis yang mu'annan ini sama dengan hadis mu'an'an dalam segi kemuttasilannya, seperti itu. Nah, tapi hadis mu'annan ini bisa dikatakan sama-sama muttasil, sama dengan hadis mu'an'an apabila memenuhi syarat-syarat yang ada pada syarat mu'an'an tadi, yaitu bukan mudallis
dan juga mempunyai hubungan guru dan murid dan pernah bertemu seperti itu. Nah, baru apabila telah memenuhi persyaratan ini, hadis mu'annan ini termasuk dalam kategori muttasil sama dengan hadis mu'an'an. Nah, sedangkan pendapat yang kedua, hadis mu'annan termasuk dalam kategori hadis munqati sampai terdapat kejelasan bahwa murid telah mendengar langsung dari syekhnya seperti itu. Nah, pendapat yang kedua di sini, hadis mu'annan ini dikategorikan munqati atau hadis yang terputus sanadnya seperti itu. Bisa dikatakan muttasil apabila telah benar-benar ada kejelasan bahwa sang perawi ini atau murid ini telah mendengar langsung dari perawi sebelumnya atau dari syekh yang menceritakan hadis yang sesungguhnya seperti itu. Nah, setelah itu ada yang namanya persyaratan muasyarah dan liqa. Apa sih muasyarah dan liqa? Nah, tadi kan mu'an'an sama mu'annan bisa dikategorikan muttasil apabila memenuhi syarat. Nah, ini juga termasuk sebagai syarat muttasilnya mu'an'an dan mu'annan seperti itu. Nah, yang pertama istiratul mu'asyarah. Apa sih istiratul mu'asyarah? Istiratul mu'asyarah yaitu masing-masing perawi dari sebuah hadis itu harus pernah hidup semasa atau segenerasi. Sebagai contoh, misalkan Sa'id al-Musayyab, perawi dari tingkat tabi'in, meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah seorang perawi dari tingkatan sahabat. Nah, setelah diteliti Sa'id al-Musayyab masa hidupnya yaitu tahun 13 Hijriah sampai 94 Hijriah. Nah, adapun Abu Hurairah wafat pada tahun 57 Hijriah seperti itu. Nah, berarti antara Sa'id al-Musayyab dan Abu Hurairah pernah hidup semasa, yaitu pada rentan waktu 13 Hijriah sampai 57 Hijriah. Nah, di situ berarti mereka pernah hidup semasa seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu istiratul liqa. Apa sih istiratul liqa? Liqa itu artinya bertemu seperti itu. Jadi selain perawi itu pernah hidup semasa, syarat yang kedua itu yaitu istiratul liqa, selain hidup semasa juga pernah bertemu seperti itu. Nah, istiratul mu'asyarah dan istiratul liqa ini penting dalam ilmu hadis. Kenapa? Karena dalam ilmu hadis itu kita harus tahu setiap asal usul atau setiap riwayat hidup dari seorang perawi yang merawikan hadis tersebut seperti itu. Nah, itu sebabnya kenapa kebanyakan ulama hadis lebih condong atau lebih mensohihkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dibandingkan Imam Muslim, disebabkan Imam Bukhari mengutamakan mu'asyarah dan liqa seperti itu. Jadi seperti tadi Imam Bukhari itu mewajibkan istiratul mu'asyarah dan istiratul liqa, sedangkan Imam Muslim hanya mewajibkan dalam konteks mu'asyarahnya saja seperti itu. Nah, sekian dari saya. Hadis-hadis selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Ihda Husnur Rohmah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihda Husnur Rohmah, NIM T 2017-6010. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis musalsal, kemudian hadis ali dan nazil. Yang pertama, hadis musalsal. Hadis musalsal adalah hadis yang memiliki kesamaan pada perawinya atau ada kesamaan dalam bagian-bagiannya. Hadis musalsal dibagi menjadi dua. Yang pertama, musalsal pada perawinya, dan yang kedua, musalsal dalam jalan meriwayatkannya. Yang pertama, musalsal pada perawinya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, adanya kesamaan nama perawinya meskipun orangnya berbeda. Contohnya, hadis A diriwayatkan oleh Ahmad bin Ibrahim dan hadis B diriwayatkan oleh Ahmad bin Ismail. Nah, kedua hadis ini bisa disebut sebagai hadis musalsal karena nama perawinya sama meskipun orangnya berbeda.
Kemudian yang kedua adalah adanya kesamaan sifat perawinya. Contohnya, hadis A dan hadis B perawinya sama-sama ahli fikih. Dan yang ketiga adalah adanya kesamaan nasib dari perawinya. Contohnya, perawi hadis A dan perawi hadis B sama-sama orang Madinah, atau perawi hadis A dan perawi hadis B sama-sama orang Mekah. Dan yang keempat adalah berturut-turut diriwayatkan, keluarga meriwayatkan dari keluarga. Contohnya, anak meriwayatkan dari bapak, kemudian bapak meriwayatkan dari saudara, dan saudaranya meriwayatkan dari saudara yang lainnya. Nah, ini bisa disebut sebagai hadis musalsal. Kemudian, hadis musalsal yang kedua adalah musalsal dalam jalan meriwayatkannya. Ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah lafaz-lafaz sanadnya itu sama. Contohnya, semua perawi berkata, aku mendengar, atau semua perawi berkata, telah diceritakan kepadaku dalam meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian yang kedua adalah semua perawi menggunakan sumpah dalam meriwayatkannya. Contohnya, wallahi atau billahi. Dan yang ketiga adalah adanya kesamaan waktu meriwayatkannya. Contohnya, Nabi bersabda pada hari raya. Kemudian perawinya juga meriwayatkannya pada hari raya. Dan yang keempat adalah sama tempat meriwayatkannya. Contohnya, Nabi bersabda di Arafah. Kemudian perawinya juga meriwayatkannya di Arafah. Dan yang kelima adalah adanya kesamaan kelakuan atau keadaan dari perawi-perawinya. Nah, itulah penjelasan dari hadis musalsal. Kemudian lanjut ke hadis Ali dan Nazil. Nah, yang dimaksud dengan hadis Ali adalah hadis yang perawi sanadnya lebih sedikit daripada hadis lainnya. Sedangkan hadis Nazil kebalikannya, yaitu hadis yang perawi sanadnya lebih banyak daripada hadis yang lainnya. Contohnya, hadis tentang menyiar-nyiarkan kebaikan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam 2 sanad. Sanad yang pertama, perawinya berjumlah 6 orang, dan sanad yang kedua, perawinya berjumlah 5 orang. Nah, sanad yang pertama, ini disebut sebagai nazil karena jumlah perawinya lebih banyak daripada sanad yang kedua. Dan sedangkan sanad yang kedua disebut sebagai ali karena jumlah perawinya lebih sedikit daripada sanad yang pertama. Nah, itu tadi penjelasan dari hadis musalsal dan hadis Ali dan Nazil. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang hadis ditinjau dari kekuatan hujahnya. Hadis berdasarkan kekuatan hujahnya itu ada 2. Yang pertama hadis makbul dan yang kedua hadis mardud. Untuk yang pertama hadis makbul. Hadis makbul secara bahasa yaitu yang dibolehkan atau yang dibenarkan. Kemudian secara istilah yaitu hadis yang telah sempurna syarat-syarat penerimaannya. Kemudian ada menurut Mahmud Al-Tuhan, hadis makbul yaitu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dianggap benar atau jujur. Kemudian apa sih syarat-syarat dari hadis makbul? Yang pertama, sanadnya itu bersambung. Kedua, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dhabit. Kemudian tidak ada ilat. Kemudian selanjutnya itu kategori dari hadis makbul. Hadis makbul itu ada dua kategori. Ada hadis yang termasuk dalam kategori hadis makbul. Yang pertama hadis sahih dan hadis hasan. Nah, kedua hadis tersebut kita wajib menerimanya. Namun para muhadisin dan para ulama sependapat bahwa tidak semua hadis makbul itu diamalkan karena ada hadis-hadis yang telah dihapuskan atau karena ada hukum atau ketetapan yang lain seperti itu. Kemudian karena hal tersebut muncullah hadis makbul ditinjau dari sifatnya. Yang pertama itu hadis makbul yang hujah
dan bisa yang dapat diamalkan. Disebut dengan hadis makbul, maklum, makmul bih. Dan yang kedua, hadis makbul yang tidak dapat kita amalkan, yaitu hadis makbul ghairu makmul bih. Apa saja sih hadis-hadis yang termasuk dalam kategori hadis-hadis tersebut? Yang pertama, hadis yang termasuk dalam hadis makmul bih, yang pertama itu hadis muhkam, yang kedua hadis mukhtalif, yang ketiga hadis rojih, dan yang keempat hadis nasih. Kemudian hadis yang termasuk hadis makbul ghairu makmul bih, yang pertama itu hadis mutasyabih, hadis mutawaqqaf fihi, hadis marjuh, dan hadis mansuh. Selanjutnya yaitu hadis mardud. Mardud itu secara bahasa itu ditolak atau yang tidak diterima. Sedangkan secara istilah hadis yang tidak mencukupi syarat-syarat makbul. Kemudian ada menurut Mahmud Al-Tuhan bahwa hadis mardud adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lemah. Apa sih kenapa disebut lemah? Karena ada penyebabnya. Yang pertama yaitu karena kekurangan para perawinya. Apa sih maksudnya? Karena mungkin perawinya itu fasik, terus dusta, tidak diketahui identitasnya, juga hafalannya mungkin lemah. Kemudian sanadnya tidak bersambung, dan yang terakhir yaitu matanya bermasalah. Kemudian hukum mengamalkan dan berhujjah dengan hadis mardud adalah tidak boleh. Para muhadisin itu menyebut hadis makbul itu sebagai hadis dhaif karena karena penyebab yang telah saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih. Hadis musnad. Al-Hakim mengatakan bahwa hadis musnad adalah hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Al-Khatib mengatakan bahwa hadis musnad adalah hadis yang bersambung sanadnya hingga akhir sanad. Ibnu Abdil Bar mengabarkan bahwa hadis musnad adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW baik bersambung maupun terputus sanadnya. Mungkin itu untuk hadis musnad. Dan yang terakhir adalah hadis mutasil. Hadis mutasil disebut juga hadis mausul, yaitu hadis yang tidak terdapat irsal dan tidak terputus sanadnya. Hadis mustasil mencakup hadis marfu dan hadis mauquf. Mungkin itu saja dari saya untuk penjelasan hadis mardud, musnad, dan mutasil. Biar tidak panjang-panjang durasinya, mungkin sedikit saja akan dilanjutkan pemateri yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli ba'du. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menerangkan tentang hadis munqati dan pengertian hadis mudhal. Jadi di sini pengertian hadis munqati itu apa ya? Menurut bahasa
Mengkoti itu berasal dari kata inqota'ah yang artinya adalah terputus, dan sedangkan mengkoti itu artinya yang terputus. Terus secara istilahnya, secara luas, maka ada perbedaan pendapat di kalangan ahli hadis. Yang pertama itu sebagian ulama itu berpendapat bahwa hadis mengkoti itu adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat suatu orang rawi yang gugur sebelum sahabat. Jadi hadis itu tidak sampai ke sahabat itu. Terus yang kedua, sebagian ulama hadis itu berpendapat bahwa hadis mengkoti itu adalah setiap hadis yang tidak tersambung sanadnya. Jadi ini merupakan pendapat dari Al-Khatib dan Ibnu Abdul Bar dan lain sebagainya. Terus kalau perihal contohnya itu ada sudah di makalahnya. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan hadis mengkoti. Para ulama bersepakat bahwa hadis mengkoti tidak bisa dijadikan sebagai dasar dan pedoman dikarenakan ada suatu rawi yang gugur atau terputus atau tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kedudukannya merupakan hadis dhaif. Terus di sini pengertian hadis mudhal. Kata mudhal menurut etimologi yaitu artinya sesuatu yang sulit dicari atau sesuatu yang sulit dipahami. Jadi hadis mudhal itu secara tidak langsung itu berpengertian hadis yang sulit dipahami atau sulit dicari gitu. Adapun pengertian hadis mudhal menurut terminologi adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat dua orang rawi atau lebih yang gugur secara beriringan di bagian mana saja. Jadi rawinya itu lebih dari satu, dua atau lebih dari dua itu juga. Terus yang di bagian seperti sahabat dan tabi'in atau tabi'in dan tabi'in atau seterusnya. Terus kalau contoh hadis mu'dhalnya itu sudah ada di makalahnya. Mungkin cukup itu yang saya jelaskan karena sudah lengkap di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salihin akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis mursal dan hadis mu'allaq. Kata mursal terambil dari kata arsala yang artinya melepaskan. Jadi seakan-akan lepas dari ikatan sanadnya dan tidak terikat dengan rawi yang sudah dikenalnya. Jadi bentuk ungkapan hadis mursal, seorang tabi'in mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan demikian, melakukan tindakan demikian, atau bisa menjelaskan sifat beliau. Beliau memiliki sifat demikian begitu. Contoh hadis mursal yaitu dari Abdul Razak mengemukakan riwayat di dalam kitabnya Al-Musannaf yang artinya dari Ibnu Jurayz dari Atha bahwasanya Nabi SAW ketika naik mimbar beliau menghadapkan wajah beliau ke orang-orang lalu mengucapkan Assalamualaikum. Nah, Atha di dalam hadis ini adalah Atha bin Abi Robah, seorang tabi'in besar yang mendengarkan hadis ini dari sejumlah para sahabat. Namun hadis ini diriwayatkan oleh Nabi SAW. Nah, selanjutnya, apakah hadis mursal bisa menjadi hujjah? Nah, di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, hadis mursal adalah hadis dhaif dan bertolak. Hal mana yang berpendapat ini mayoritas ulama pakar hadis dan kebanyakan ulama usul dan fikih. Pendapat yang kedua, bahwasanya hadis mursal adalah hadis sahih bisa dijadikan hujjah.
Adapun yang berpendapat adalah 3 ulama mazhab. Yang pertama ulama Hanafi, ulama mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Ahmad, dan sekelompok ulama lainnya. Pendapat yang ketiga, bahwasanya hadis mursal adalah hadis yang bisa diterima dengan memenuhi syarat. Adapun yang berpendapat ini adalah Imam Syafi'i dan ulama lainnya. Yang kedua, hadis mu'allaq. Kata mu'allaq berasal dari kata allaqa yu'alliqu ta'liqan fahuwa mu'alliqun, yang artinya bergantung. Kenapa dinamakan hadis bergantung? Karena sanadnya bersambung ke arah ke atas dan terputus ke arah ke bawah. Jadi seolah-olah seperti benda yang bergantung pada atap rumah atau sesama bendanya. Dan definisi secara istilah hadis mu'allaq adalah hadis yang terbuang sanad awalnya seorang perawi atau lebih secara berturut-turut. Contohnya nih, seperti Bukhari meriwayatkan dari Al-Majishun, dari Abdullah bin Fadl, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, la tufadilu bainal anbiya, jangan kalian melebih-lebihkan di antara para nabi. Nah, pada hadis ini Bukhari tidak pernah bertemu dengan Majishun. Nah, selanjutnya bagaimana hukum hadis mu'allaq? Hukumnya adalah hadis mu'allaq merupakan hadis yang ditolak atau mardud. Karena kenapa? Karena gugur dan hilangnya salah satu syarat diterimanya suatu hadis, yaitu bersambungnya sanad. Nah, namun ada juga hadis mu'allaq yang sahih, yaitu terdapat di kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Jika di kitab Bukhari itu hanya dibahas di bab pendahuluan, bab muqaddimah, sedangkan di kitab Sahih Muslim hanya ada satu hadis yang dibahas, yaitu membahas tentang bab tayammum. Nah, cukup sekian dari saya mewakili dari kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.